Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sungguh Altan sama sekali tidak berniat untuk melakukan hal sekasar ini kepada istrinya. Apa yang baru saja ia lakukan di luar kendali. Ia benar-benar menyesal dan berusaha untuk mendekat kepada Hasya. Hasya, tolong, jangan seperti ini. Aku minta maaf atas tindakanku baru saja. Aku tidak bermaksud seperti ini. Hasya menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Altan dengan tatapan yang penuh kemarahan. Seumur hidup, aku sama sekali belum pernah ditampar oleh orang tuaku. Tapi saat ini, ada seorang laki-laki yang menamparku karena wanita lain. Aku tidak bermaksud begitu, Hasya. Lalu apa? Demi seorang wanita, kamu melukai fisik dan hati istrimu sendiri. Sebegitunya aku tidak punya harga diri di mata kamu. Sudah aku katakan tidak begitu. Putri adalah sahabatku sejak dulu. Aku sangat mengenalnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya, hatiku tidak bisa menerima. Lalu, apakah kamu harus menamparku? Ucapan kamu tadi keterlaluan, Hasya. Aku tidak bisa menahan diri. Aku sadar sepenuhnya bila itu salah. Jadi, tolong maafkan aku. Urusan maaf itu gampang, tapi hatiku luar biasa sakit, Mas. Aku sepertinya memang tidak ada tempat di hati kamu. Sama seperti juragan tanah di kampung. Kamu hanya ingin mencicipi tubuhku saja. Stop bicara omong kosong, kamu semakin ngawur. Lalu apa lagi? Setelah semua yang terjadi, kamu masih membela wanita lain. Dia sahabatku. Kamu juga tentu tidak akan terima kalau aku mengatakan hal buruk tentang Hanum. Aku mungkin tidak akan terima, tapi aku masih bisa menggunakan akal sehatku. Hasya enggan berdebat lagi. Akhirnya ia pun memilih masuk ke dalam kamar dan mengemas seluruh pakaiannya. Kali ini ia tidak bisa lagi menahan diri dan memutuskan untuk pulang ke kampung. Tolong, jangan pergi dalam keadaan emosi seperti ini. Kita tidak akan mendapatkan jalan keluar apapun. Jalan keluar menurut kamu, kembali sama sahabatmu itu kan? Sudahlah, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Lakukan saja semaumu. Hasya keluar dari rumah. Ia pergi menuju terminal dengan perasaan yang tak bisa lagi dijelaskan. Haruskah ia kembali dari Jakarta dengan keadaan sehancur ini? Tak bisa dibayangkan bagaimana mereka akan menggunjing. Tapi kali ini Hasya tidak peduli. Ia hanya ingin pulang ke rumah orang tuanya dan mencari sebuah ketenangan, karena bersama Altan akan membuat hatinya semakin pilu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Hasya pun sampai di kampung. Ia tidak mengatakan apapun kepada orang tuanya, tapi sepertinya mereka sangat mengerti. Jangan pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah, Syah. Bagaimanapun saat ini kamu adalah seorang istri, ucap ibunya ketika mereka sedang berdua saja di meja makan. Aku tidak sekuat ibu. Rasanya aku pun ingin berdiam diri, tapi hatiku sakit, Bu. Tolong izinkan aku di sini sebentar saja untuk menenangkan diri. Kamu boleh pulang kapanpun, Syah, karena ini adalah rumah kamu juga. Tapi kamu juga harus ingat, sama suami kamu. Hasya terdiam. Dia menyeruput teh jahe yang dibuat oleh ibunya. Rasanya hangat sekali, masuk ke dalam perut. Karena setelah perjalanan tadi ia merasa badannya tidak enak. Habis ini, kamu istirahat, nanti ibu buatkan makanan untuk kamu. Iya, Bu. Sejak dulu rumah ini memang selalu menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang. Bahkan ketika dulu masih kumuh, tempat ini menjadi saksi ketenangan ketika segala masalah datang. Kemudian setelah itu Hasya masuk ke dalam kamar. Dia meringkuk di sana dan tidak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Sampai akhirnya ia pun terlelap karena merasa sangat lelah. Sementara di Jakarta, Altan sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Dia mengakui sudah membuat sebuah kesalahan besar. Tidak seharusnya ia bersikap seperti itu kepada istrinya. Lu gak bisa kalau kayak gini terus, Tan. Lu punya bini sekarang. Mau sampai kapan terpaku ke masa lalu? Ucap Rio. Ia memang menemani sahabatnya yang sedang kalut. Bukan gitu. Gua cuma mastiin dia anak gua atau bukan. Apa pentingnya kalau memang itu anak lu? Pasti dia sudah meminta pertanggungjawaban sejak awal. Tapi si Putri memilih pergi. Itu berarti lu tidak punya tanggung jawab apapun kepadanya. Altan setuju dengan ucapan sahabatnya itu, tapi di satu sisi, ia benar-benar ingin memastikan kalau memang itu adalah anaknya, setidaknya ia bisa bertanggung jawab. Kalau bukan dia, bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Kalau nggak tinggal
Tes DNA aja, apa susahnya sih? Setelah itu kan semua beres. Lu nggak punya tanggung jawab apapun. Yang menjadi masalah, si Putri terus-menerus menghindar. Lu ini tolol atau gimana sih? Itu berarti memang si Putri nggak butuh pertanggungjawaban lu. Sudahlah, nggak usah terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Enjoy aja. Fokus sama keluarga kecil kamu. Sekarang yang penting dalam hidup lu cuma si Hasya. Mendengar nama Hasya disebut, Altan kembali mengecek ponselnya, berharap mendapatkan sebuah jawaban dari istrinya. Tapi sampai saat ini tidak ada satu pesan yang terkirim. Sepertinya Hasya memblokir nomor dirinya. Sudahlah, gua mau pulang dulu. Hati-hati jangan kepikiran bunuh diri lu. Sarap. Altan kembali ke rumah. Tapi justru di rumah pikirannya semakin kacau. Hari terus berganti. Sudah 3 hari, ini nomor Hasya sama sekali tidak bisa dihubungi. Padahal Altan sudah berusaha menghubungi dengan berbagai cara. Sampai akhirnya ia pun memilih untuk menelpon tantenya. Apa Tan? Tumben, nelpon tantemu ini. Jawab Nadine. Aku ingin meminta bantuan tante. Bantuan apa? Sepertinya ada masalah yang serius. Beberapa waktu yang lalu aku bertengkar hebat dengan Hasya. Ia memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Tapi sudah 3 hari ini sama sekali harusnya. Ada kabar, bisakah tante datang ke rumahnya untuk memastikan keadaannya sekarang? Kalian bertengkar kenapa? Biasalah Tan, namanya pernikahan selalu saja ada pertengkaran. Tapi kali ini aku terlewat batas dan menamparnya. Astagfirullah, siapa yang mengajari kamu bersikap seperti itu? Di keluarga kita sama sekali tidak ada yang pernah kasar kepada wanita. Tante tidak terima dengan cara kamu yang seperti itu. Ya tante, aku benar-benar hilap dan sangat menyesal sudah melakukan hal itu. Aku mohon, tolong tante melihat kondisi Hasya, karena saat ini aku belum bisa datang ke sana untuk menemuinya. Tidak bisa kayak gitu dong. Kamu harus datang ke sini dan meminta maaf kepada istrimu. Apa yang sudah kamu lakukan itu sangat tidak baik. Kalau kamu masih peduli terhadap istrimu, setidaknya tunjukkan dengan cara kamu datang. Masalahnya pasti sekarang Hasya nggak mau ketemu sama aku, Tan. Aku sedang banyak kerjaan di sini. Aku malas bila harus menemuinya dan akhirnya berdebat. Kamu parah banget, Tan. Nggak ada loh sejarah di keluarga kita laki-laki pecundang seperti kamu. Maaf, Tante nggak bisa bantu. Tante benar-benar kecewa sama kamu. Tanpa banyak bicara kemudian tantenya itu menutup telepon. Ia sebenarnya bukan tidak ingin membantu Altan, tapi ia ingin agar keponakannya itu bertanggung jawab atas segala hal yang sudah dilakukan. Tapi meski begitu, ia akan datang ke tempat Hasya dan memastikan seperti apa kondisinya sekarang. Altan merasa sangat kalut dan putus asa, tapi di satu sisi ia sama sekali belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Bila saja ada sedikit waktu yang senggang, ia tentu akan datang untuk menemui istrinya dan meminta maaf secara langsung. Entah akan seperti apa nasib rumah tangga mereka. Altan merasa satu persatu semuanya menjadi hancur. Keesokan harinya setelah sang keponakan menelpon, Nadine kemudian datang ke kediaman Hasya. Seperti biasa ia disambut dengan sangat baik oleh keluarganya Hasya. Nadine pun meminta bicara berdua dengan istri keponakannya itu. Sehebat apa pertengkaran kalian sampai kamu memilih pulang, Syah? Ucap Nadine. Aku merasa sakit hati. Harga diriku seperti sedang diinjak-injak oleh suamiku sendiri. Keputusan untuk pulang mungkin salah dan kekanak-kanakan, tapi aku suka sekali tidak ingin kembali. Ucap Hasya. Maksud kamu apa? Aku dan Altan berbeda kehidupan. Rasanya akan sulit bila terus dipaksakan bersama. Aku tidak ingin menghalangi jalannya. Seharusnya Altan mendapatkan seseorang yang sepadan dengannya. Kamu jangan berbicara seperti itu. Tante sangat tidak suka. Hari di mana kamu dipersunting oleh Altan, hari itu adalah menjadi keutuhan kalau kamu adalah bagian dari keluarga kami, tidak peduli dari mana asalnya. Tapi aku merasa sangat lelah dan tidak sanggup lagi. Setiap pernikahan ada ujiannya. Jangan pernah menyerah terhadap pernikahan. Semua masalah akan membuat kalian menjadi kuat. Jangan pernah lari apalagi berpikir untuk berpisah. Hasya hanya terdiam. Beberapa waktu ini ia memang lebih banyak merenung. Setelah dipikirkan, dia merasa sangat tidak pantas untuk menjadi istri dari Altan. Pokoknya, Tante nggak mau mendengar ada sebuah kata perpisahan. Kalian harus lebih siap dan kuat dalam menerima badai. Kalau kalian kuat, kalian akan berlabuh dengan baik.
Sungguh, Hasya sama sekali tidak bisa berkata-kata. Ia bahkan merasa sangat putus asa terhadap dirinya sendiri. Tolong jangan gegabah, pikirkan semuanya dengan hati yang jernih. Tanda tidak bisa lama-lama di sini. Tapi Tante, senang kamu dalam kondisi yang baik-baik saja. Hubungi suami kamu, dia sangat khawatir. Dia bahkan yang meminta Tante untuk datang ke sini dan memastikan bagaimana kondisi kamu. Sebenarnya, selalu keluarga Altan sangat baik. Hasya merasa sangat diterima, tapi kejadian tempo hari yang dilakukan oleh Altan benar-benar sampai menusuk ke dalam hatinya. Kemudian setelah itu Nadine pamit dan pergi dari kediaman Hasya. Setelahnya Hasya pun masuk ke dalam kamar dan menyalakan ponselnya. Hasya, tolong angkat teleponku. Aku minta maaf. Tolong jangan begini. Aku benar-benar minta maaf. Serangkaian pesan masih terus-menerus muncul dari Altan. Ia tidak kuasa untuk membalas semua pesan itu dan akhirnya hanya tangis saja, menyesalkan kenapa semua ini harus terjadi. Mau ikut enggak? Tanya ibunya yang lewat depan kamar Hasya. Mau kemana, Bu? Mau pada jenguk anak Bu Rahmat, sakit katanya. Sudah beberapa hari di rumah sakit. Kinas, ibunya mengangguk. Lebih baik tidak usah menjenguk, Bu. Bukan apa-apa. Kinas sepertinya sangat tidak suka padaku. Apalagi setelah prahara rumah tangganya terjadi. Aku yang selalu dilibatkan dan disalahkan. Tidak bisa begitu, Syah. Bagaimanapun Kinas adalah tetangga dekat kita. Aku hanya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bu. Insya Allah enggak. Kamu mau ikut? Hasya menggelengkan kepalanya. Ia tidak mungkin ikut ke sana dan membuat kekacauan. Ia sangat tahu Kinas seperti apa. Tapi tiba-tiba saja teringat dalam pikirannya, apa mungkin sakit yang dirasakan oleh Kinas pun sama seperti yang ia rasakan saat ini. Ia tahu betul bagaimana saat ini Baskara masih belum selesai dengan masa lalunya. Kabar tentang pertengkaran ini pun akhirnya sampai ke telinga orang tua Altan. Tentu saja sumbernya dari Nadine. Ayah Altan nampak begitu geram dengan sikap anaknya. Abaikan pekerjaan kamu. Jemput istrimu pulang dan minta maaf kepadanya. Tunjukkan sikapmu sebagai laki-laki kalau memang kamu bersalah, ucap Chandra kepada Altan. Keduanya saat ini sedang berada di kantor. Memang setelah perusahaan dipegang penuh oleh Altan, Chandra jarang ke kantor dan banyak menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Sudahlah, Pak, itu urusanku. Biar aku yang menyelesaikan semuanya. Papa nggak perlu ikut campur. Setiap rumah tangga pasti ada masalahnya, bukan? Iya, tapi tidak sampai main tangan. Sekalipun Papa tidak pernah melakukan hal itu ke ibumu. Apa yang kamu lakukan itu gila. Altan kemudian diam dan tidak berani menjawab lagi karena ia sadar betul apa yang sudah ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Hari ini sudah 1 minggu setelah Hasya pergi meninggalkan rumah. Tidak ada satupun komunikasi yang terjalin. Alasan sudah berusaha menghubungi, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Besok adalah hari Sabtu, di mana ia berencana untuk pergi mengunjungi Hasya dan membawanya pulang. Malam itu, ketika ia terpaksa harus meninggalkan rumah, ada sesuatu yang sangat penting. Rio mengabari bila anak putri membutuhkan kantong darah, tapi tanpa disangka ternyata darah milik Altan cocok. Itulah kenapa semenjak hari itu ia gusar dan pikiran semakin berkecamuk. Ia juga sama sekali tidak bisa fokus. Belum memiliki kesempatan untuk bicara dengan putri karena ia masih sibuk dengan Hasya. Semua menjadi rumit pada akhirnya. Altan datang tepat tengah malam ke kediaman mertuanya. Ia tetap disambut oleh Hasya meski tidak seperti biasanya. Syah, aku minta maaf. Kenapa kamu sama sekali tidak membalas pesanku? Apa yang harus aku balas dari pesan kamu? Memberikan maaf? Atau apa yang kamu pengen, Mas? Aku sangat menyesal atas apa yang sudah terjadi pada kita. Aku sangat menyesal sudah bertindak sekasar itu. Aku sampai tidak tahu harus mengutarakan rasa penyesalanku seperti apa lagi. Aku benar-benar minta maaf, Syah. Kalian makan dulu. Ibu sudah siapkan makanan. Tiba-tiba ibunya datang menghampiri mereka. Iya, Bu. Hasya juga menemani suaminya makan. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam kamar karena memang sudah tengah malam. Seharusnya kalau kamu benar-benar yakin, jangan berusaha untuk menyentuhku. Aku bisa menunggu sampai urusan kamu selesai. Aku tidak akan menyentuhku. Kalau memang tidak yakin, aku mohon sudahlah, Syah. Kita selesaikan perdebatan ini. Kamu boleh menamparku bila itu bisa membuat semuanya selesai. Hasya menghela nafas panjang.
Ia berusaha untuk meredam segala rasa marah, tidak terlalu egois untuk dimenangkan. Kamu tidur saja, Mas. Pasti lelah kan? Altan mengangguk. Tapi kamu sudah memaafkan aku kan? Hasya mengangguk pelan. Altan tersenyum, kemudian ia memeluk istrinya, lalu memberikan kecupan ke setiap sisi wajahnya. Aku sangat rindu sekali sama kamu. Mereka saling berpelukan. Setelah itu Altan membersihkan dirinya ke kamar mandi, sementara Hasya berdiam diri di kamar. Ia memberanikan diri untuk melihat ponsel suaminya yang ditinggalkan di dalam kamar. Beruntung tidak dikunci. Ada satu chat yang ia baca dari awal sampai akhir dan berhasil membuat darahnya mendidih. Begitu Altan masuk kembali ke dalam kamar, Hasya melemparkan ponsel itu sampai hancur berkeping-keping. "Heh, ngapain kamu?" tanya Altan terkejut. "Kamu kenapa sih? Kenapa HP-ku dilempar?" tanya Altan dengan perasaan yang kesal setelah melihat ponselnya hancur berantakan. "Tadi ada pesan dari Putri, kalau kamu mau hubungan rumah tangga kita terus terjalin, biarkan apapun yang berurusan sama Putri lewat aku saja. Kalau kamu masih memaksa ingin lewat kamu saja, berarti kamu tidak ingin rumah tangga kita baik-baik saja." "Ya, tapi tidak seharusnya kamu segitunya menghancurkan barang milik orang lain," ucap Altan kesal sambil memunguti ponselnya yang hancur. "Ya, kalau gitu kamu jangan main-main. Pantas saja kamu lama datang ke sini. Selama aku ada di sini, kamu ternyata pernah ketemu dengan dia." "Itu nggak sengaja," jawab Altan. Ia hanya pasrah saja melihat ponselnya hancur berkeping-keping. Perempuan kalau sudah marah memang sangat mengerikan. Tanpa banyak bicara, akhirnya Altan pun naik ke ranjang dan berusaha untuk memejamkan mata. Jujur saja hatinya kesal, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. "Kamu marah?" tanya Hasya. "Udah tidur, jangan ngomong mulu," jawab Altan. Hasya kemudian tidur di samping suaminya. Mereka saling memunggungi. Sebenarnya ia tidak bisa tidur. Sungguh pikirannya pergi kemana-mana. Tapi sebisa mungkin ia berpikir untuk baik-baik saja. Begitu kembali ke Jakarta nanti, ia berjanji akan menemui Putri Rengganis dan menanyakan secara langsung. Rupanya tidak hanya Altan yang datang ke kampung halaman Hasya. Hari ini Baskara pun pulang setelah mengetahui Kinas masuk rumah sakit. Meski hubungan mereka tidak baik-baik saja, tapi bagaimanapun Kinas masih menjadi istrinya. Baskara merasa memiliki tanggung jawab. "Aku sakit karena memikirkan rumah tangga kita, Mas. Aku mohon, tolong kita perbaiki sekali lagi. Aku tidak mau kita hancur begitu saja." "Apa yang kamu mau dari aku, Nas? Sedangkan kamu tahu sendiri kalau aku tidak bisa memberikan kebahagiaan. Aku hanya ingin kita mencoba sekali lagi, Mas. Aku malu kalau memang harus hancur saat ini. Usiaku masih muda. Apakah aku harus menjadi seorang janda sekarang?" Baskara hanya diam. Sulit rasanya, apalagi memang tidak ada cinta di hatinya. "Aku juga sama. Ingin seperti orang lain yang memiliki keluarga yang bahagia dan juga anak yang lucu. Kalau rumah tanggaku kandas, bagaimana aku mewujudkan semua impian itu?" Baskara diam saja. Sungguh ia sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Sikap Kinas benar-benar di luar nalar. Bagaimana bisa ia menghabiskan waktu seumur hidup dengan seseorang seperti ini? "Sekarang kamu tidak perlu banyak memikirkan apapun. Fokus saja sama kesembuhan kamu," jawab Baskara. "Tapi kamu janji ya, Mas, setelah aku keluar dari rumah sakit, bawa aku kembali ke Jakarta." Baskara masih diam. Malam pun semakin larut. Baskara menginap dan menunggui istrinya. "Saya tidak mau ya melihat anak saya seperti ini. Kinas itu anak kami satu-satunya. Sejak kecil ia tercukupi semua keinginannya. Saya nggak mau kamu menjadi penghancur kehidupan anak saya," ucap ayah Kinas geram. "Sejak awal saya dijebak dalam pernikahan ini. Semua ini tidak akan terjadi kalau saya tidak dijebak. Kurang ajar kamu," ucap ayah mertuanya semakin geram. "Asal kamu tahu saja, ibumu itu banyak sekali hutangnya sama kami. Semuanya lunas setelah kalian menikah." Kenyataan itu semakin memukul telak Baskara. Ia tidak menyangka bila ibunya bisa melakukan cara keji seperti ini untuk mengabulkan semua keinginannya. "Saya kalau bukan karena anak, saya juga tidak sudi menikahkan Kinas pada keluarga matre seperti kalian. Ibumu meminta sebidang tanah setelah kalian berhasil menikah." Baskara seperti kehilangan harga dirinya. "Saya tidak minta banyak. Cukup sayangi anak saya saja. Saya sudah memberi semua yang kalian minta.
tapi kalian malah kurang ajar kepada saya. Sepertinya ayah Kinas tidak sanggup lagi menahan diri. Setelah percakapan ini terjadi, Baskara langsung pulang ke rumahnya dan mengamuk. Apa yang ibu lakukan sudah gila. Apanya yang gila? Ada yang salah dengan yang ibu lakukan? Ia tidak pernah meminta apapun ke kalian. Wajarlah kalau ibu bersikap seperti ini. Kalian sudah ibu lahirkan. Apa kalian pikir biaya yang ibu keluarkan tidak besar? Pernikahan kamu dengan Kinas tidak ada apa-apanya untuk membalas semua hal yang sudah ibu berikan. Kalau kamu menikah sama si miskin Hasya, mau dapat apa ibu? Pasti harga diri saja diinjak. Aku tidak minta dilahirkan. Kalau bisa memilih, aku juga akan memilih tidak akan dilahirkan di rahim ibu. Merasa sangat emosi, ibunya pun menampar Baskara. Ia sama sekali tidak bisa terima dengan perkataan anaknya. Kamu punya otak itu kok nggak pernah waras, ditinggal anak-anakmu pergi, baru tahu rasa, ucap suaminya. Ayah Baskara sepertinya sudah sangat kesal melihat sikap istrinya. Sepanjang pernikahan mereka isi dengan pertengkaran, terutama urusan uang. Merasa tidak sanggup lagi terus bersama istrinya, ayah Baskara pun memilih meninggalkan rumah dan menempati rumah orang tuanya yang kosong. Sikap ibu Baskara benar-benar sudah di luar batas. Apapun bisa dilakukan untuk membahagiakan dirinya. Sementara itu Altan dan Hasya kembali ke Jakarta. Mereka berdua lebih banyak diam, apalagi setelah Hasya memecahkan ponsel milik Altan. Kamu marah karena aku merusak barangmu? Tanya Hasya. Seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti itu. Seharusnya kamu pun gak melakukan hal yang seperti itu. Hal apa? Menemuinya saat aku tidak ada. Aku tidak sengaja. Kok bisa gak sengaja? Gak mungkin. Sering banget bisa gak sengaja seperti itu. Terserah kau. Kalau gak percaya, perdebatan itu selesai begitu saja. Hasya keluar rumah seperti biasanya. Ada urusan yang harus ia kerjakan di luar. Mau kemana? Tanya Altan. Ada urusan, jawab Hasya. Ia kemudian pamit untuk pergi keluar. Dengan dibantu oleh Rio, akhirnya hari ini ia bertemu dengan Putri. Karena sepertinya Altan enggan mempertemukan. Sejenak mereka berdua diam setelah memperkenalkan diri. Sama sekali belum ada yang memulai kata. Aku sudah tahu ceritanya. Aku harap segala hal yang berurusan dengan Altan bisa disambungkan lewat aku saja. Putri tersenyum. Kenapa? Aku tidak akan menggoda suami kamu. Meski aku tahu kalian berteman, aku merasa instingku jelek kepadamu. Altan sangat mengenalku, dan aku tidak. Itu kenapa dipertemukan pertama kita. Aku berpikir harus hati-hati. Putri kembali tersenyum. Pembawaannya sangat tenang. Itu karena kamu takut suamimu mengarah padaku. Iya, karena kamu memberikan sinyal agar dia mengarah kepadamu. Kamu terlalu terburu-buru menilaiku. Aku tidak mengerti kenapa kamu muncul setelah Altan menikah. Padahal katanya selama ini kamu menghilang, bukan? Kenapa tidak dilanjutkan menghilang saja dan tidak menimbulkan kegaduhan di rumah tangga orang lain? Kamu sepertinya sangat terancam ya. Santai saja, kalau suami kamu sayang kamu. Cara kamu seperti ini menunjukkan kualitas diri kamu seperti apa, jawab Putri. Tidak perlu berbicara tentang kualitas. Aku tidak mengandung seorang anak yang bapaknya tidak jelas. Katakan saja, kamu ragu kan kalau sebenarnya Altan itu ayah dari anak kamu? Tentunya sudah bisa dilihat bila kualitas kita berbeda. Senyum Putri hilang. Kemudian ia mengambil vanila latte di hadapannya. Tanpa pikir panjang langsung disiram ke wajah Hasya. Putri tidak terima dan menganggap Hasya keterlaluan. Tidak perlu berbicara tentang anak bila kamu sendiri mandul. Buktinya Altan tidak memiliki anak dari kamu. Lebih baik mandul daripada punya anak dari berapa benih sampai kamu sendiri bingung, bukan? Putri benar-benar kesal. Sebelum ia pergi, ia menarik kerudung Hasya. Gak usah pakai kerudung kalau bicaramu masih seperti Dajjal. Tidak terima dengan sikap Putri, Hasya pun akhirnya menampar wanita itu karena merasa Putri sudah sangat keterlaluan. Hasya pulang, dijemput oleh Altan. Sepertinya ia sangat tidak terima dengan apa yang baru saja terjadi. Ia marah sekali, tapi kemarahan itu tidak ia tunjukkan kepada Putri, melainkan pada istrinya. Kamu tentu tahu aku, Tan. Aku tidak mungkin bersikap sangat kasar kalau memang orang lain tidak kasar lebih dulu kepada aku. Kamu nggak tahu malu rupanya ya, pintar sekali memutarbalikkan fakta. Manusia bermuka dua, ucap Hasya. Stop Hasya,
ucap Altan. Ia kemudian membawa istrinya itu menjauh dari sini. Kondisi Hasya sangat berantakan setelah bertengkar dengan Putri. Ia bisa melihat bagaimana karakter wanita itu yang sebenarnya. Ia hanya baik di hadapan Altan saja. Sepertinya ada sesuatu yang memang wanita itu tuju. Kamu ini malu-maluin. Istri seorang pengusaha kaya raya tidak seharusnya bersikap kampungan seperti ini. Kamu mikir nggak dampak kedepannya apa? Altan sepertinya sangat marah. Nada suaranya sejak tadi terus meninggi. Kamu kalau dengar dia ngomong, bahasanya nggak enak. Lagi pula, kamu ngapain nemuin dia diam-diam? Tindakan tolol itu namanya. Kamu merasa sangat tidak percaya diri sehingga harus datang menemui dia? Tanya Altan. Aku hanya ingin tahu saja wanita yang membuat kamu gila itu seperti apa. Ternyata memang benar wanita gila. Hati-hati ya kamu bicara. Memang begitu kenyataannya. Kamu harus memahami sebuah etika. Terlepas aku memberikan kamu toleransi karena kamu dari kampung, kamu juga harus sadar diri. Perusahaan ayahku adalah perusahaan yang besar. Dia membangun dengan kerja keras. Sikap kampungan kamu seperti tadi bisa menjadi bumerang. Kamu harusnya sadar diri, bukan membuat kegaduhan dan bersikap bodoh seperti tadi. Hasya menghela nafas panjang. Ucapan suaminya sama sekali tidak salah, karena memang ia adalah seseorang dari kampung. Tapi entah kenapa terasa nyelekit saja di hatinya. Altan seolah sedang menegaskan kalau ia tidak memiliki etika. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana saat ini Altan sangat kesal karena sikap istrinya. Sementara Hasya masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri yang berantakan. Ia juga memilih diam karena merasa sangat marah. Kamu tahu aku kan, aku tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang kasar kalau tidak dimulai duluan. Istrimu sangat keterlaluan, dia menyakiti hatiku. Sebuah pesan masuk dari nomor Putri ke HP Altan. Pria itu hanya menghela nafas panjang dan duduk di sofa. Aku benar-benar minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Aku pastikan semua tidak akan terulang lagi, Put. Pesan dari Altan itu tidak lagi mendapat balasan dari Putri. Sungguh Altan sama sekali tidak habis pikir dengan sikap istrinya itu. Di satu sisi, ia merasa tidak enak hati pada Putri. Sekitar sejam kemudian Hasya pun keluar kamar, sementara suaminya sedang sibuk di depan komputer. Hasya masuk ke dapur dan menyiapkan makanan. Ia marah pada suaminya, tapi di satu sisi ia sadar betul bila mungkin apa yang sudah ia lakukan itu bisa membuat suaminya malu. Aku minta maaf untuk hari ini, ucap Hasya ketika keduanya duduk di meja makan. Seharusnya kamu tidak perlu melakukan hal itu. Kamu harus menunjukkan seorang istri yang bijaksana dalam menyikapi semua masalah. Aku juga bisa merasa aman dan tenang andai saja kamu sejak awal tidak menunjukkan sebuah keberpihakan kepada dia. Sejak awal aku mengutamakan kamu. Kamu saja yang tidak sadar dan selalu berharap lebih. Aku bahkan sampai bingung sendiri menghadapi kamu. Hasya hanya diam saja dan menghabiskan makannya. Kemudian dengan masih tidak saling bicara, keduanya masuk ke dalam kamar dan tidur dengan saling memunggungi. Aktivitas kembali seperti biasa. Begitu juga dengan Altan yang mulai bersikap seperti sebelumnya. Hasya tak hanya kuliah, ia mengembangkan sesuatu dalam dirinya. Hasya yang pandai memasak mulai membuat sesuatu untuk dijual. Olahan pertama yang dipasarkan adalah kebab. Teman-teman kuliahnya banyak sekali yang memesan. Ia belum menceritakan hal ini kepada suaminya. Nanti saja kalau sudah berkembang lebih baik. Sepulang dari berbelanja, ia mampir ke sebuah kedai kopi. Hari ini rasanya cukup menyenangkan untuk menikmati segelas kopi. Sama vanilla latte, ucap seorang pelanggan di belakang. Saat Hasya menoleh, rupanya dia adalah Baskara. Hasya tidak banyak berkata dan mencari tempat duduk. Kemudian Baskara pun duduk tepat di hadapannya. Kamu gak kerja? Tidak, aku cuti untuk 2 hari ke depan. Hasya hanya mengangguk saja. Aku akan melanjutkan sekolah sambil bekerja, ucap Baskara. Oh begitu, bagus dong. Kina sudah kembali ke Jakarta. Baskara menggelengkan kepalanya pelan. Rencananya minggu depan aku menjemputnya. Hasya hanya mengangguk paham. Mereka yang dulu begitu dekat, kini menjadi sangat canggung. Rasanya seperti 2 orang asing yang kembali bertemu. Kinas sedang hamil. Hasya yang sedang menyeruput es vanilla latte langsung terdiam dan melihat ke arah Baskara. Alhamdulillah, selamat, kamu akan menjadi ayah. Tapi aku sedikit ragu semenjak hubungan kami tidak membaik. Aku belum pernah menyentuhnya. Bisa saja pembuahan terjadi sebelumnya, jawab Hasya.
Entahlah, semoga saja begitu. Hasya bisa melihat bagaimana Baskara berada dalam sebuah tekanan. Bisa dilihat dari wajahnya yang menyimpan banyak beban. Buang semua perasaan ragu, ucap Hasya. Kenapa kita bisa sedekat ini setelah menjadi dua orang asing? Kenapa aku menjadi bawahan langsung suami kamu? Kenapa aku masih saja melihatmu? Jujur saja ini membuat aku tidak baik-baik saja. Jangan pernah lagi membahas tentang kita. Hasya memang tidak suka dengan pembahasan ini. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan tak pergi meninggalkan kafe ini. Kalau suatu saat kamu pisah dengan suamimu, datang dan kembalilah padaku. Aku akan meninggalkan apapun demi bisa kembali bersama kamu, ucap Baskara yang sesaat menghentikan langkah Hasya. Tapi mantan kekasihnya itu sama sekali tidak merespon apapun dan membawa langkah untuk pergi meninggalkan tempat ini. Baskara nampak begitu jelas sangat putus asa, apalagi ketika membayangkan Kinas akan kembali dengan kondisi hamil. Sejujurnya ia sama sekali tidak yakin dengan anak yang dikandung istrinya. Baskara mungkin jahat, tapi setelah Kinas kembali, ia berusaha untuk menyibukkan diri di luar. Ia tak ingin sering berada di rumah dan harus melihat istri yang sama sekali tidak ia cintai. Hasya melenggang meninggalkan tempat ini. Ia sadar memang tidak seharusnya ia bertemu dengan Baskara, karena itu akan membuatnya semakin sulit. "Kamu di mana?" tanya Altan menelpon ketika Hasya baru saja masuk ke dalam taksi. Saat ini ia sedang kursus mengendarai mobil agar dapat membawa mobil sendiri dan memudahkan langkahnya kemana-mana. "Aku baru pulang belanja dan mampir untuk beli kopi sebentar. Nanti malam jadi kan?" tanya Altan. "Jadi dong, makanan di kulkas sudah habis semua. Mau masak apa kita?" "Oke, aku tunggu jam 7 di supermarket. Jangan sampai telat," jawab Altan. "Oke, siap." Kemudian panggilan pun ditutup. Hasya melihat kembali ponselnya. Ia tersenyum karena mendapatkan banyak pesanan kebab. Ia sibuk membalasnya sampai tidak terasa akhirnya sampai ke rumah. Ia beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Tak terasa pada akhirnya tertidur pulas. Saat kembali membuka mata, ia terkejut karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera Hasya mandi dan bersiap dan pergi ke supermarket untuk bertemu dengan suaminya. Setelah selesai sholat maghrib, ia langsung pergi ke supermarket. Mereka berjanji bertemu jam 7 malam ini. Hasya sengaja tidak makan lebih dulu. Hasya duduk di sebuah bangku depan supermarket. Sambil menunggu suaminya, ia juga menelpon tapi sama sekali tidak mendapatkan balasan. "Sudah di mana? Aku duduk di tempat biasa ya, belum masuk ke dalam. Nanti pusing kalau masuk duluan." Setelah mengirimkan pesan, Hasya kembali memasukkan ponsel miliknya ke dalam tas. Ia mengedarkan pandangan sampai berharap suaminya akan segera datang. Waktu sudah menunjukkan 7:30 malam. Altan sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. "Mas di mana? Kok nggak dibales?" Pesannya terkirim tapi sama sekali tidak ada tanda dibaca. "Mas, jangan lama-lama nanti keburu tutup." Hasya kembali mengirimkan pesan 15 menit kemudian, masih sama. Tidak ada jawaban. Dia mulai cemas dan panik, takut terjadi sesuatu kepada suaminya. Hasya berusaha untuk nelpon Aldan berkali-kali, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Pikirannya semakin tidak karuan. Tidak biasanya Altan seperti ini. Waktu sudah pukul 8:30 malam. Supermarket mulai sepi, tapi Hasya masih berada di sini dengan kecemasan. Ia hendak menelpon Baskara, tapi hari ini ia tidak masuk kerja. Sementara untuk menelpon Ferry, Hasya sama sekali tidak tahu nomornya. Tepat pukul 9 malam ketika Hasya hendak beranjak dari tempat ini, matanya tertuju pada sebuah mall yang persis ada di depan supermarket ini. Keluar dari sana, Altan dengan Putri dan seorang anak sambil tertawa bersama. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, tak sengaja mata Altan dan Hasya bertemu. Seketika akan teringat janjinya kepada sang istri. Sungguh ia sangat lupa akan hal itu dan justru memilih pergi dengan Putri. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hancurnya hati Hasya saat ini. Segera Altan mendekat ke arah istrinya, tapi Hasya berusaha untuk menjauh dan pergi meninggalkan tempat ini. Dengan langkah cepat dan nafas yang memburu, air matanya sudah jatuh tanpa bisa ia tahan. Di depan matanya sendiri suaminya itu bersama wanita lain. "Tunggu Syah," ucap Altan, tapi panggilannya itu terlambat. Seiring dengan itu, tubuh Hasya tersungkur. Seiring dengan motor yang tak sengaja menabraknya, ia langsung jatuh ke aspal dan merasakan bagian perutnya sakit. Padahal motor tersebut menyerempet tangannya.
Tak lama setelahnya, ia merasa ada darah yang mengalir ke kakinya. Setelah itu, ia tidak ingat apapun lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Segera Hasya dilarikan ke rumah sakit dengan kepanikan Altan yang tak bisa ia sembunyikan. Di sana juga baru diketahui bila ternyata Hasya sedang mengandung dan terancam keguguran karena kecelakaan ini. Semakin bertubi-tubi penyesalan Altan saat ini. Hasya merasakan nyeri di perutnya. Ia juga sama sekali belum sadar dengan kondisi kehamilan ini. Karena memang ia baru beberapa hari ini telat haid dan kesibukannya beberapa waktu ini membuat ia tidak sadar dengan alarm tubuh yang sudah diberikan kepadanya selama ini. Alhamdulillah, bayinya kuat, ucap salah satu perawat berkata pada perawat lain. Altan yang mendengar ini merasa sangat bahagia sekali. Altan tidak sedikit pun beranjak dari sisi istrinya. Semenjak tadi, Hasya hanya meraung kesakitan. Ia mendapatkan luka di bagian tangan dan lutut. Ada sebuah robekan yang membuat darah terus keluar. Setelah beberapa saat kemudian, dan luka sudah ditangani, akhirnya Hasya pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Alhamdulillah, kamu sedang hamil, Syah, ucap Altan begitu saja sambil memegang tangan istrinya. Hasya hanya diam saja dan tidak banyak bicara. Sejujurnya luka yang ia dapatkan tidak begitu sakit dibandingkan hatinya yang hancur. Entah bagaimana harus berkata kepada suaminya bila ternyata Altan diam-diam masih saja menemui wanita itu. Tidak berapa lama setelahnya, mertua Hasya datang setelah diberitahu oleh anaknya. Nampak mereka begitu cemas. Kamu baik-baik saja, Nak? Tanya ibu mertuanya. Hanya ada luka kecil di tangan dan kaki mah, gak perlu khawatir, ucap Hasya. Kenapa bisa sampai terserempet begini sih? Harus lebih berhati-hati, Hasya, apalagi kata dokter kamu sedang mengandung, ucap ayah mertuanya. Hasya hanya mengangguk saja. Kabar ini sangat memberikan sukacita kepada orang tua Altan. Mereka sangat berharap bisa menimang cucu segera setelah penantian yang cukup panjang. Akhirnya kabar bahagia ini pun datang. Sekarang apa yang dirasa? Ada yang sakit? Biar mama pijat, ucap ibu mertuanya. Gak ada mah, sekarang aku hanya ingin tidur saja. Mama dan papa juga harusnya istirahat dan bisa datang besok pagi saja. Bagaimana bisa kami istirahat dengan tenang kalau mendengar kamu kecelakaan begini? Insya Allah aku baik-baik saja, ini hanya sakit badan. Sementara Altan tidak terlalu banyak bicara. Akhirnya malam ini mertua Hasya pun ikut tidur di rumah sakit dan menjaga menantunya. Terlihat sekali mereka begitu cemas. Bagaimana kondisi istrimu? Putri mengirimkan sebuah pesan kepada Altan, tapi pesan tersebut hanya dibaca saja dan kemudian diabaikan. Altan duduk di sebuah sofa sambil memandangi istrinya yang terlelap. Sungguh perasaan bersalah itu hadir luar biasa dalam hatinya. Ia tak menyangka bila akan menimbulkan kejadian yang sangat fatal seperti ini. Mendengar Hasya kecelakaan, orang tuanya pun datang dari kampung untuk memastikan keadaan anaknya. Ibu sama bapak, kenapa jauh-jauh harus datang ke sini? Insya Allah aku baik-baik saja, ucap Hasya. Di satu sisi ia merasa sangat senang dengan kedatangan mereka. Seketika ia merasa tenang dan aman saat orang tuanya hadir. Andai bisa ia lakukan, sungguh saat ini ia ingin menangis di dekapan ibunya. Bagaimana mungkin kami bisa berdiam diri di kampung setelah mendengar kamu kecelakaan, Syah? Jawab ibunya. Kami sangat cemas sekali. Aku baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Kami senang mendengarnya, ucap bapaknya. Bapak sehat kan? Maaf ya harus jauh-jauh datang ke Jakarta. Untuk anak-anak, Bapak akan selalu sehat, jawab bapaknya. Meski tidak terlahir sebagai orang kaya, Hasya bersyukur menjadi anak mereka karena orang tuanya selalu memberikan rasa tenang dan aman. Seperti biasa, orang tua Hasya selalu dijamu dengan baik oleh besannya. Mereka berempat nampak saling berbincang tanpa canggung, meski awalnya orang tua Hasya seringkali malu bercengkrama langsung dengan mereka. Mau makan buah? Tanya Altan mendekat kepada istrinya. Hasya menggelengkan kepala. Sejak kemarin dia belum berbicara satu patah kata pun kepada suaminya. Mereka juga belum memiliki kesempatan untuk ngobrol berdua. Ini katanya buah kesukaan kamu. Aku kupasin ya. Altan masih berusaha. Aku tidak ingin makan apapun. Simpan saja. Nanti kalau aku ingin makan, pasti aku minta, jawab Hasya. Altan hanya mengangguk saja. Ia sadar bila sikap istrinya ini sangat lain. Langit Jakarta hari ini tampak sangat gelap.
Sejak kemarin memang sesekali gerimis datang. Tidak terduga, ternyata Hanum datang menjenguk. Mereka sempat berkirim pesan beberapa waktu yang lalu, dan Hasya menceritakan tentang kondisi dirinya yang baru saja kecelakaan. "Kamu kenapa sih, Syah? Kok bisa sampai begini?" tanya Hanum. "Nggak apa-apa. Kamu lihat kan, aku nggak apa-apa. Aku cemas sekali, katanya kamu sedang mengandung. Alhamdulillah, doakan aku dan bayiku sehat dan kuat ya. Selalu. Anak kamu akan tumbuh kuat seperti ibunya." Sedikit banyak, Hanum mengetahui semua isi cerita kehidupan Hasya. Nyaris tidak pernah ada rahasia di antara keduanya. "Kuat ya," ucap Hanum pelan sambil memandang wajah sahabatnya dengan penuh simpati. "Makasih, Num. Sungguh selama di rumah sakit ini, Hasya menahan sakit dan tangisnya. Padahal bila sendirian, ia ingin mencurahkan segala perasaannya. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya Hanum pun pamit pulang karena sebenarnya ia masih ada pekerjaan. Ia berjanji akan kembali datang menemui Hasya.